Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah pada siang hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus boleh mengurapi kami semua ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Dan kami berdoa supaya firman-Mu yang penuh kuasa itu boleh berbicara kepada kami. Boleh mengubah hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan firman-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan saudara duduk. Please be seated. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. First Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Satu Tawarikh 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pada tahun 2000 ada seorang speaker atau author yang bernama Bruce Wilkinson. Namanya Dr. Bruce Wilkinson. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Prayer of Jabez, Breaking Through the Blessed Life. Dan saudara, buku ini menjadi international best seller. Ya. Dan dalam waktu 2 tahun bisa menjual sekitar 2 juta. Ya. Kemudian I think beberapa tahun kemudian terjual 9 juta buku. Ya. Saudara, buku ini berfokus pada satu Tawarikh 4 ayat 9 dan 10 ini. Ya. Ini ditulis berdasarkan itu. Ya. Dr. Wilkinson, personally dia itu sudah berdoa, doa Yabes ini, dia doakan, dia aplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari selama 30 tahun. Ya, permulaannya yaitu pada tahun 1974, di mana dia mendengar satu khotbah tentang firman ini. Ya. Lalu hal itu menginspirasi dia dan dia berdoa doa ini setiap hari selama 30 tahun waktu itu. Kemudian pada tahun 2000 dia diundang untuk menjadi pembicara di Washington DC di National Day of Prayer. Ya. Dan di situ dia sharing tentang firman ini, Lalu dia pikir, karena dia share firman ini, lalu dia bikin satu booklet hadiah untuk orang-orang yang datang di situ. Ya. Ternyata booklet itu menjadi populer dan di printing lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk menulis sebuah buku yang berjudul The Prayer of Jabez, Breaking Through the Blessed Life. Ya. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Yabez atau Jabez bahasa Inggrisnya ya. Bagaimana hidupnya itu ditransformasi. Ya. Melalui apa yang dia lakukan, melalui hidupnya dia mengalami personal transformation yang luar biasa ya. Dan kita akan belajar dari dia. Saya memberi judul khotbah pada hari ini, A Personal Transformation. Ya. Kita akan melihat bagaimana kehidupan dia diubah dari kehidupan yang biasa, yang menyakitkan, menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Nah, kita akan belajar dari hal itu. Saudara, kitab Tawarikh, 1 Tawarikh pasal 4 ini, kalau saudara perhatikan adalah bagian dari genealogi atau silsilah Israel.
ya, yang berfokus pada keturunan Yehuda dan keluarganya. Ya, kalau saudara membaca dari ayat yang pertama dan selanjutnya, saudara mungkin bisa agak membosankan ya, karena seperti kita pergi ke cemetery atau ke kuburan, kita melihat nama-nama nenek moyangnya ya. Kehidupan ini gini, kehidupan ini anaknya ini anaknya ini, kehidupannya begini. Tapi lalu pada ayat 9 dan 10 terjadilah ada satu berita yang menarik, yaitu kehidupan Yabes. Walaupun hanya ditulis di dalam 2 ayat, tetapi memberikan satu inspirasi yang besar ya. Jadi kita akan melihat, jadi ayat 9 dan 10 ini berfokus tentang Yabes. Hanya ada 2 ayat, but it's a powerful story of transformation. How he transformed his life from pain to prayer ya. Dan Tuhan mengabulkan doa-doanya. Dan kita akan mempelajari tentang personal transformation Yabes dan bagaimana hal itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ya. Saudara, kita akan lihat how did Jabez transform his life. Bagaimana Yabes ini mengalami personal transformation yang luar biasa. Ada beberapa hal, ada 3 hal yang saya lihat ya. Yang pertama ada di dalam ayat 9 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, kita akan lihat bagian yang pertama dulu, yang di mana dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Maksudnya apa? Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, now Jabez was more honorable than his brothers. Saudara, kita tidak tahu berapa saudara-saudaranya yang dia miliki. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan saudara-saudaranya. Tetapi dikatakan Yabes ini lebih dimuliakan and more honorable than his brothers. Berarti kemungkinan saudara-saudaranya ini hidupnya tidak begitu honorable. Mungkin Yabes ini di dalam keluarga dia yang paling berkuasa. Mungkin dia yang paling honorable. Mungkin dia yang hidup dengan benar. Ya. Honorable, kata honorable atau dimuliakan ya, honorable. The word honorable describes someone deserving high respect, possessing strong moral integrity, or adhering the ethical principle. Ya. Jadi kata dimuliakan atau honorable ini menunjukkan karakter, saudara. Bahwa ini orang ini, he was a man of character. Dan itu nomor 1, saudara. Ya, nomor 1, bagaimana Yabes itu mengalami personal transformasi. Yang pertama kita lihat cara hidupnya. Dia hidupnya itu honorable. He lived in an honorable life. Dia hidup dengan karakter dan integritas yang baik. Orang yang memiliki karakter dan integrity. Jabez was a man of character. Saudara, dan ini karakter is the key to personal transformation. Kalau kita mau ditransformasi hidup kita, mengalami perubahan yang baik, yang extraordinary, the key is living honorable life. Seperti Yabes ini ya. Karakter precedes personal transformation. Ya. Karakter is the foundation of transformation, of personal transformation. Bila kita ingin mengalami personal transformation, transformasi secara pribadi, kita perlu pertama-tama hidup kita benar. Lihat cara hidup kita. Bagaimana kita hidup? Bagaimana karakter kita? Apakah kita benar di hadapan Tuhan? Ya. Live honorably in your thought, in your words, in your actions. Karakter, saudara, karakter is who we are when no one is looking. Ya, dengan kata lain,
karakter itu siapa kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Beda dengan reputasi, saudara, ada beda karakter dan reputasi. Kalau reputasi itu apa yang kelihatan dari luar, apa yang orang lain pikir. What other things about you. But character is what God thinks about you. Ya, yang kita tidak bisa kelabui, kita tidak bisa sembunyikan. Itu bedanya. Nah, saudara, banyak orang membangun reputasi. Ya. Kelihatan baik, kelihatan bagus, that's good. Tapi jangan lupa, di belakang layar, behind the scenes, we have to be as good as we are from the outside. Nah, itu baru namanya karakter. Ya. Kalau bagusnya kelihatan dari luar saja, itu kita hanya membangun reputasi. Orang pikir kelihatannya bagus, kelihatannya sempurna, tapi di dalamnya belum tentu, ya. Tapi kalau karakter itu benar-benar bahkan yang di dalam ini lebih bagus, saudara, sehingga terpancar keluar. That's karakter. Ya, itu bedanya. Saudara, kita di dalam Friday meeting kita sedang membicarakan, kita sedang mempelajari kitab Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul of the Book of Acts. Seminggu atau 2 minggu yang lalu kita mempelajari ada satu kisah yang menarik, ya, yaitu tentang sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira, ya. Pada waktu itu dikatakan Roh Kudus itu bekerja luar biasa, ya, ada pencurahan Roh Kudus, permulaan gereja dan lain-lain. Kemudian banyak orang itu begitu tergerak, begitu berapi-api, they were so passionate and they sold everything they have and give everything they have untuk kehidupan bersama. Nah, itu ceritanya demikian. Lalu banyak orang pada menjual miliknya, ditaruh di bawah kaki Rasul untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Luar biasa ini kehidupannya, ya. Nah, lalu di dalam ayat pasal 5 itu ada cerita tentang Ananias dan Safira. Sepasang suami istri, dia tidak diharuskan menjual tanahnya. Dia tidak diharuskan untuk tidak harus menjual, tetapi dia ingin menjadi seperti semua orang itu, ya. Dia juga disentuh oleh Roh Kudus untuk menjual tanahnya. Tetapi bedanya dia menyembunyikan sebagian hasilnya, ya. Jadi tidak diberikan semuanya, tapi ketika ditanya dia berkata dia menjual tanahnya dan diberikan semuanya. Dan Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus, dia tahu, Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Kamu tidak mendustai manusia, tetapi kamu mendustai Allah. Dan saudara, apa yang terjadi? Kalau saudara tahu ceritanya, langsung saat itu Ananias rebah dan putus nyawanya, meninggal. Saudara. And then waktu itu orang menguburkan dia, lalu istrinya datang, Safira istrinya datang, kemudian dia juga ditanya, apakah kamu menjual milikmu itu dengan harga demikian? Iya, ikut dusta, saudara. Nah, kemudian dia, loh, kamu nggak tahu suamimu itu meninggal dikuburkan karena dia berdusta. Ternyata dia juga berdusta, dia juga mati saat itu juga, saudara, karena mendustai Roh Kudus. Nah, saudara, itulah, saudara, beda reputasi dan karakter, ya. Reputasi kita ingin dilihat seperti yang lain. Aku ini generous, aku ini menjual semua milikku juga. Tetapi ternyata di hadapan Tuhan, di belakang layar dia menyembunyikan sesuatu. Reputasi dan karakter. Ananias dan Safira. Dan saudara, karakter yaitu apa yang dilihat oleh Tuhan. Manusia mungkin bisa dikelabui, tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Jadi tidak perlu mengelabui Tuhan, karena tidak bisa mengelabui Tuhan, ya. Saudara, ada seorang bintang film yang terkenal namanya Bruce Lee, ya. Saudara pasti pernah dengar Bruce Lee. Dia meninggal umur 32 tahun karena obat, ya, kebanyakan obat. Bruce Lee ini pernah berkata begini, knowledge will give you power, but character respect. Saudara, kalau kita punya knowledge, kita bisa punya power. But karakter, kalau kita punya karakter,
kita akan mendapatkan respect. Ya. Nah saudara, saya percaya Jabez ini, Jabez ini, ya ini memiliki karakter. Karena itu dikatakan bahwa hidupnya itu lebih dimuliakan. He is more honorable than his brothers. Ya. Dia adalah orang yang berkarakter. Ya. Berkarakter. Tadi bicara soal Bruce Lee, kenapa saya ingat Bruce Lee? Karena beberapa hari yang lalu saya ini melihat berita tentang Bruce Lee. Bruce Lee ini di California ini beberapa hari yang lalu salah satu assemblyman itu mengajukan satu proposal bahwa California is considering May 17 to be Bruce Lee Day. Tahukah saudara hal itu? Bruce Lee Day. Saudara, kalau ini belum di-approve ya. Kalau ini di-approve, Bruce Lee ini akan it will become a history karena dia akan menjadi the first Chinese American to be commemorated in California. Saudara, itu Bruce Lee ya. Jadi kita lihat saja sebelum Mei ini apakah disetujui atau enggak. Bila di-approve, Bruce Lee akan menjadi the first Chinese American yang diperingati di California, May 17. Mengapa mereka memilih May 17? Ternyata Bruce Lee ini, dia itu dilahirkan di San Francisco. Ya, jadi waktu itu orang tuanya itu travel ke San Francisco, dia lahir di San Francisco, kemudian dia dibesarkan di Hong Kong. Nah, pada waktu dia umur 18 tahun, May 17, umur 18 tahun, Bruce Lee ini kembali ke Amerika, saudara ya, dan menjadi bintang film dan seperti kita ketahui, he became an icon. Walaupun dia sudah meninggal puluhan tahun, tetapi namanya tetap dikenal oleh orang-orang ya. So, but I think he was right. He said, knowledge will give you power, but character respect. Saudara mau punya power? Have a lot of knowledge. Saudara mau dihormati? You want to live honorable life? Coba tingkatkan karakter saudara. Pasti respect akan datang. Pasti honorable akan datang. Ya. Orang yang punya reputasi belum tentu memiliki karakter. Orang yang berkarakter pasti reputasinya akan naik juga. The more karakter you have, semakin kita karakternya bagus, semakin reputasi kita juga akan naik, akan improve. Jadi saudara, yang pertama, bagaimana personal transformation dalam kehidupan Jabez ini terjadi. Yang pertama yaitu, he was a man of character. Bagaimana dia hidup, dia memperhatikan bagaimana dia hidup. He lived honorably in his word, in his act, di dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam kehidupannya, he lived honorably. Karakter, dia menjaga karakter hidupnya. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang sama, jadi Jabez lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Jabez itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi saudara, yang kedua, kita lihat ini ya. Nama Jabez itu ternyata artinya adalah pain, kesakitan saudara. Ya. Sorrow, intense sorrow, anguish. Bayangkan saudara, ini anak dilahirkan entah bagaimana, mungkin ibunya kesakitan secara fisik atau mungkin kesakitan secara emosional karena bapaknya tidak disebutkan, mungkin bapaknya tidak hadir, mungkin bapaknya meninggal atau apa, tidak tahu. Tapi kenapa ibunya yang memberi nama, kenapa bukan ayahnya? We don't know the real circumstances, kita tidak tahu keadaan hidupnya. Tetapi for some reason keadaan ibunya saat itu dalam keadaan menderita yang luar biasa. Sehingga anaknya diberi nama Pain. Bayangkan saudara kalau anak
diberi nama pain. Kemana-mana dia harus tidak bisa lepas dari namanya. Semua tiap hari bisa memanggil dia, Yabes, pain, halo pain. Ya, dia mau ke sekolah, pain, semua pain. He carry that past with him. Diberi nama pain. Saudara, biasanya orang tua kan cari nama itu yang bagus ya. Mungkin namanya Faith ya. Saya punya teman namanya Faith. That's nice, you know. Oh, faith, iman ya. Atau hope. Saya juga punya teman yang namanya Hope ya. Saya biasanya mencari nama-nama yang baik. Ini namanya pain. Not easy. Lahir sudah punya beban pain ya. Bayangkan, ya. Saudara, Yabes dimulai dengan pain. Tapi, but he refused to be defined by his circumstances. Ya. He decided to rise above pain. Dia tidak mau tinggal diam. Ia mau mengubah keadaannya. He chose to be better, to be different. Ya. Yang kedua, bagaimana Yabes mentransform hidupnya? Yang pertama tadi, dia melihat cara hidupnya. Yang kedua, dia memperhatikan bagaimana dia harus merespon. Dia tahu bagaimana dia harus merespon. Dia merespon dengan benar. Yang kedua, he was a man of action. Dia ini memperhatikan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Oke. Boleh aku lahir dengan pain, boleh namaku disebut pain, but I don't want to be painful, and I don't want to be somebody else's pain. Aku mau mengubah hidupku, aku mau menjadi lebih baik. He was a man of action. Saudara, yang kedua, dia tidak mau tinggal di mana dia berada, karena itu tidak baik buat dia. Saudara, minggu lalu kita merayakan Chinese New Year dan di dalam khotbah Pak Handoyo sharing ya bagaimana kehidupannya waktu zaman dahulu ya, kehidupannya waktu lahir di kampung ya. Bagaimana dia bilang, waktu itu aku miskin, keluarga kita miskin dan oleh sebab itu aku nggak mau tinggal miskin. Aku cita-citanya yaitu apa? Pengen jadi kaya, saudara. Ya ini miskin, gak mau tinggal miskin. Aku mau jadi kaya. Akhirnya dia cerita, dia jualan. Ya. Waktu masih muda, dia beli 1 karung karet, karet gelang ya, karet gelang. Yang saudara minggu lalu di sini bisa mendengarkan ceritanya ya. Bikin karet gelang kemudian dipak-pakin ya, adik-adiknya disuruh membantu ngepak-ngepak semua, jualan. Ya. Jualan, karena apa? Karena dia ingin mengubah keadaannya, dia tidak mau tinggal miskin. Dan dia tidak mau keluarganya juga miskin, right? Jadi dia berusaha saudara, walaupun anak kelas SD mungkin ya, jualan. Ya, dia pernah cerita sama saya, aku pernah jualan karet gelang, karet rubber band ya. Aku pernah jualan daster katanya. Saudara, saudara tahu dia pernah jualan daster, ya kan? Jualan daster saudara. Ya, saudara coba bayangkan saudara anak laki-laki belasan tahun jualan daster, apa enggak malu? Hah? Kalau menawarkan daster ke tante-tante atau apa, kan biasanya malu ya. Hah? Tapi dia kan apa? Karena dia ingin mengubah keadaannya. Ya. Jualan daster, dia juga pernah cerita, aku pernah ngobras ya. Pernah ngobras saudara, tahu ngobras? Ngobras itu jahit dulu di Indonesia, kan di Indonesia dulu kan ada kita bisa bekerja jahit ya. Dia ngobras saudara. Ini zaman dia masih sekolah ya. Karena apa? Karena ingin mengubah keadaan hidupnya. Dia tidak mau miskin. Oke, aku boleh lahir dari keluarga yang kurang. Aku boleh lahir dari keluarga demikian. But I don't want to stay that way. Aku punya kemampuan dan kekuatan. I want to change that. Right? Nah ini saudara, ini termasuk
jenis Yabes. Saudara, termasuk jenis Yabes. Saya lihat dalam hidupnya memang betul saudara. Dia ini orang yang ingin mengubah. Saya masih ingat pada waktu pertama kita beli rumah ya. Waktu pertama kita beli rumah kan rumahnya kan jelek sekali, kemudian kita apply loan dari Citi untuk home improvement ya, untuk home improvement. Saya ingat bahwa pada waktu kita membangun rumah itu, hampir setiap move itu ada jalan buntu. Problem ini ya. Hari pertama mau membangun rumah, mulai dibuka, tidak ada foundationnya, tidak ada fondasi. First problem, first day, first problem. Oke, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Kita juga tidak punya uang. Pergi ke Citi lagi, kemudian mulai membangun lagi, problem lagi. Kontraktornya pergi, kontraktornya minta duit lagi, kontraktornya lari, ganti kontraktor lain, lari lagi, ganti lagi. Oh, lantainya bengkong. Setiap movement ada. Tapi saudara, saya lihat karena saya kerja ya, jadi dia yang mengerjakan, saya bagaimana tadi? Saya tinggal supportive aja, cheerleader. Tapi dia yang melakukan semuanya. Dia yang oke, nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini. That's orang yang nggak mau stay, ya, yang nggak mau menyerah dengan keadaan, yang nggak mau menyerah dengan masa lalu, ya. That's the kind of person. I think Yabes probably seperti itu. Oke, mungkin keluargaku tidak terhormat, mungkin it's not respectful, but I will do something. I will do my best. Ya. Ini tipe man of action. Ya. Jadi aku akan lakukan apa yang aku bisa. Aku akan lakukan seolah-olah semua itu bergantung pada aku. Ya. Man of action. Rumah sudah jadi, problemnya selesai. No, saudara ya. Terus property tax naik. Property tax naik. Nah, bagaimana kita mau membayar property tax? Tidak bisa bayar. Pergi ke court, right? Pergi ke court, melawan sistem di sana. Oke, mengajukan appeal. Bagaimana? Aku nggak bisa bayar. Aku sekarang punya rumah tapi nggak bisa bayar property tax. Tolong dibantu. Ini orang miskin. Ini orang tidak punya uang. Nggak malu saudara ya, nggak malu. Dan ternyata bisa diturunkan ya oleh karena semua usahanya dia. But I think that's the kind of person Yabes is ya saudara ya. Jadi tidak mau tinggal pada keadaannya ya. Choose to do something about it. Ya. Yabes memilih untuk mengubah hidupnya. Saudara, mungkin kita memiliki masa lalu yang menyakitkan. Maybe really painful seperti Yabes. Mungkin ditempatkan dalam keluarga yang tidak menyenangkan. Atau bahkan keluarga yang abusive maybe. Atau keluarga yang tidak sempurna. Atau mungkin kita memiliki hal-hal masa lalu yang membuat trauma dalam hidup kita. Atau mungkin ada hal-hal yang menakutkan buat kita sehingga itu menghambat kita untuk maju. Think about that, Apa yang menghambat kita untuk berkembang menjadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang menghambat itu? Kita lihat itu. Dan bawa kepada Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa. Choose to do something about it. Choose to rise above your circumstances. Saudara, itu yang dilakukan oleh Yabes. Yang pertama, how you live. How you respond? Responnya yaitu, I don't want to stay in this rut. I don't want to stay in this condition. I don't want to stay in these circumstances. I'm going to do my best to change it. I'm going to make my life better. I'm going to make my life glorious ya, dimuliakan, honorable, seperti
Yabes ini. Dia melakukan itu. Saudara, yang kedua yaitu he was a man of action. Ya, saudara, apapun keadaan kita, jangan takut, jangan khawatir. Karena ada hal-hal yang banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol yaitu bagaimana kita merespon. Dan respon itulah yang akan menentukan. Ya. Dilahirkan dalam keluarga miskin, you don't have to stay poor. Gitu. Berusaha sebisa mungkin. Ya. Karena dia berusaha, dia tidak terlalu miskin sekarang saudara. Tidak terlalu miskin ya. Ya. Walaupun datang dengan limited, sekarang tidak punya ya. Bisa lebih daripada pada waktu dia datang. Bisa lebih pada waktu dia masih kecil. Ya. And not only that, kalau saudara lihat dalam hidupnya, he's not only memikirkan dirinya sendiri, I'm going to change my life, I'm going to change my family too. Not just me, but those that I love. I'm going to help them change for the better. Dan saudara lihat kehidupannya. Bagaimana, he did not have to do that. He did not have to bring everybody here. Tapi satu persatu dia bawa ke sini untuk membawa perubahan. Tidak hanya dalam hidupnya, but dalam hidup orang-orang yang dikasihinya. Termasuk hidup saya dan anak-anak saya. Man of action. I'm not gonna stay here. Now sometimes di dalam proses itu it's not easy. Di dalam proses dia berusaha, sometimes there was up and down. Sometimes we have much, sometimes we had nothing. Bukan perjuangan yang gampang, but terus maju. Saya bilang sama dia, it's okay, do whatever you want. Saudara, dia kadang harus berhutang, kadang harus bangkrut maybe. I said, it's okay, just don't die. Saya bilang gitu, just jangan mati. Pokoknya terus hidup dan lakukan yang terbaik. Do not die, because if you die, I have to do it. Saya yang harus melakukan itu. So keep living and keep providing and keep doing your best. Saudara, don't stay where you are kalau itu keadaan yang painful, keadaan yang menyakitkan, keadaan yang bisa kita ubah. We need to do something untuk mengubah hidup kita. Ya. Lakukan apa yang kita bisa. Ya. Saudara, yang pertama, Jabez was a man of God. He was a man of character. He was a man of action. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 10. Yabez berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, yang ketiga. Yang ketiga yaitu Jabez was a man of prayer. Ya. Yang pertama, bagaimana dia hidup. He lived honorably. Yang kedua, how he responds. He was a man of action. Dia mau mengubah, melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga, he was a man of prayer. How he prayed. Kita akan melihat bagaimana dia berdoa dan bagaimana Tuhan mengabulkan semua doa-doanya. Saudara, saudara lihat, perhatikan apa yang dia doakan. Dia mendoakan 4 hal. Ya. Dan saudara, ini bisa menjadi
contoh bagaimana kita berdoa. Saya sering kali dengar orang berkata, aku nggak bisa berdoa, aku nggak bisa berdoa. Nah saudara, coba kalau saudara enggak tahu bagaimana saudara berdoa, berdoalah doa Yabes ini, ya. Atau berdoalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Doa Bapa kami, ya. Tuhan mengajarkan bagaimana kita berdoa. Ini Yabes salah satu memberikan contoh how we can pray. Kalau saudara tidak tahu, I don't know how to pray, apa yang harus saya doakan? Saudara, hafalkan aja ini, gampang saudara. Hanya satu ayat. Doakan setiap hari selama 30 tahun seperti Dr. Bruce Wilkinson, dia berkata, mengubah hidupnya. Itu mengubah hidupnya. Dan itu sebabnya dia menulis buku itu, ya. Dan saudara, kita lihat doanya, isi doanya, ya. Kiranya, oh Tuhan, pertamanya dia berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, ya. Dia berseru, saudara. Dia tidak hanya berdoa. Dalam NIV, Jabez cried out to the Lord God of Israel. Jadi dia melakukan apa yang dia bisa, tapi dia juga cried out. Cried out itu biasanya kayak desperation gitu ya. Tuhan, oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jabez call upon the Lord God Israel. Oh that you will bless me. Dalam kitab Amplified dikatakan, oh that you will indeed bless me. Benar-benar berkatilah aku, ya. Yang pertama yaitu minta berkat Tuhan, ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku lagi. Jadi 4 hal. Minta Tuhan memberkati, minta Tuhan memperluas daerahnya, minta Tuhan menyertai, minta tangan Tuhan itu menyertai dia dan melindungi dia sehingga melindungi dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ingat, dia itu lahir dengan kesakitan, ya. Jadi dalam bahasa Inggris dikatakan, oh Lord, that you will indeed bless me and enlarge my border, my territory, and that your hand might be with me, and that you will keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted his request, ya. Dan saudara, kita lihat 4 hal ini, ya. Bagaimana pola dia berdoa dan bagaimana Tuhan menjawabnya. Yabes berseru kepada Tuhan. He did not complain, he did not blame, he did not discourage. Dia tidak merendahkan keluarganya, but he prayed. And he prayed boldly. He prayed for transformation. Real transformation must involve God's help. Tidak bisa hanya self-help. Karena ada banyak hal yang kita tidak bisa kontrol. Dan Tuhan bisa mengontrol semuanya. Semuanya, it's all under God's control. But not everything is under our control. Itu sebabnya self-help, willpower, kemampuan, usaha tidak cukup. We need God's help, ya. Yaitu melalui prayer. Real transformation must involve God's help. Self-help is not enough. Willpower is not enough, ya. Saudara, ada satu research yang dilakukan oleh University of Scantron, ya. Mereka menemukan bahwa 92% orang yang set goal untuk mentransform hidupnya never achieve them. Dari 100% yang set goal untuk transformasi hidupnya, 92% gagal. Gak bisa. Karena apa? Karena pertamanya semangat, ya, misalnya mau mentransform kesehatan. Oh, minggu pertama, hari kedua, New Year's resolution sajalah, New Year's resolution. Kita semangat tahun baru.
mau lose weight atau mau do something atau punya goal something atau mau mendisiplin something. Pertamanya semangat saudara ya. Minggu pertama, minggu kedua, biasanya mulai hari ke-30 sampai 60 pada gugur satu persatu saudara. It's not easy, nggak mudah, kecuali kita punya keinginan semangat yang beda. Kita perlu divine intervention. Ya. Kalau kita mau mengalami transformasi di dalam kehidupan kita, we need divine intervention di dalam hidup kita. Kita perlu kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Saudara, kita lihat doa ini ya. Yang pertama, oh Lord, bless me indeed. Saudara, ini bicara soal berkat. Dan banyak orang tidak setuju dengan hal ini ya. Mungkin, oh ini kan kayak prosperity gospel ya. Jadi health and wealth gospel. Jadi hanya mencari berkat. There is no problem dengan meminta Tuhan berkat. Karena Tuhan itu yang memiliki semua berkat yang ada di dunia ini dan di bumi dan di surga. Ya. I think tidak salah untuk meminta berkat. Yang salah yaitu kalau kita mengikut Tuhan hanya karena berkatnya, karena kita ingin berkat. That's wrong. Ya. Kita mengikut Tuhan hanya karena supaya diberkati. That's wrong. Ya. Itu enggak betul. Atau saudara kita minta berkat lalu berkatnya kita pakai untuk hanya untuk untuk kepentingan diri sendiri atau untuk memuaskan diri sendiri. I think that's wrong. But tidak ada salahnya kita meminta berkat Tuhan. Tetapi jangan hanya karena berkat kita ikut Tuhan. Ya. Salah satu orang yang dipuji oleh Tuhan kan Ayub ya. Ayub itu orang yang saleh dikatakan. Lalu kemudian setan datang, semuanya hilang, tapi Ayub tetap mengikut Tuhan. Dipikirnya oleh iblis, dipikirnya oh kalau berkatnya diambil dia pasti enggak ikut Tuhan. Nah saudara, salah satu ujiannya yaitu kalau apakah kita benar-benar mengikut Tuhan atau mengikut berkat Tuhan, yaitu kalau berkatnya tidak di situ. Kalau saudara mungkin mengalami kerugian atau mengalami kesulitan, you still follow God? Nah, bless me indeed. Tidak salah, minta berkat karena Tuhan itu adalah sumber segala berkat. Dan dia bisa memberkati kita sehingga kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya untuk dikip sendiri. Ya. Bukan hanya dikip sendiri. Bless me indeed. Pray supaya Tuhan memberkati kita. Supaya Tuhan memberkati keluarga kita. Supaya Tuhan memberkati gereja kita. Pray for blessing. Ask and it will be given to you. Kalau kita meminta berkat-berkat yang benar, Tuhan akan memberi. Seperti halnya ini ya, seperti misalnya ini. Yabes, dia lahir dengan pain, dengan suffering, tapi dia mau mengikut Tuhan. Hidup dalam karakter, ya, mengikut Tuhan. Kemudian he turned his pain into prayer. Turn his pain into prayer. He turned his pain into purpose, to prayer. Ya, jadi yang pertama bless me indeed. Ya. Yang kedua, enlarge my territory. Perlebarlah, apa bahasa Indonesia? Memperluas daerahku, memperluas daerahku. Nah, saudara, ini tidak hanya, I don't think ini hanya bicara soal kekuasaan atau berkat ya, tetapi juga influence. Ini bicara soal pertumbuhan, dia ini berdoa untuk pertumbuhan dan Tuhan itu selalu ada di dalam kehendak Tuhan untuk kita bertumbuh. Kehendak Tuhan tidak pernah kita itu supaya tidak bertumbuh atau mundur. Tuhan selalu menghendaki kita bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya, ya, bukan lebih baik dari orang lain karena kita tidak bisa membandingkan
kemampuan kita dengan orang lain. Setiap orang punya talenta sendiri-sendiri. Ya. Tetapi pertumbuhan itu selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau saudara berusaha untuk bertumbuh dan berdoa untuk pertumbuhan, dia akan memperluas daerahmu, dia akan memperluas influence-mu. Saudara mau bertumbuh di dalam ministry, no doubt, kehendak Tuhan. Tuhan akan senang. Ya. Saudara mau bertumbuh menjadi orang yang berkarakter, pasti Tuhan senang. Ya. Saudara berdoa untuk pertumbuhan, enlarge my territory. Ini bisa pertumbuhan secara fisik, jasmani, maksudnya tanahnya menjadi lebih banyak. Misalnya daerah pada waktu itu kan mereka conquer daerah demi daerah. Mungkin daerahnya menjadi lebih luas, tetapi juga bisa berarti rohani. Rohanianya menjadi maju. Dia menjadi berkat di mana-mana misalnya ya. Dipanggil berkhotbah atau bersaksi di mana-mana. Memperluas teritori. Atau secara emosional. Kita juga bisa bertumbuh secara emosional. Well-being kita bertumbuh, kita menjadi lebih dewasa, kita bisa menjadi lebih bisa mendengar orang lain, kita bisa empati, compassionate pada orang lain secara relational, secara ministry, responsibility misalnya di tempat kerja, kita bisa mempunyai opportunity yang lebih, responsibility yang lebih. Pray bahwa hidup kita akan bertumbuh di dalam segala aspek kehidupan kita, baik secara rohani, secara material, semua aspek kehidupan kita hendaknya bertumbuh. Ya. Lalu apa lagi? That your hand might be with me. Saudara, ini dia berdoa tentang penyertaan Tuhan. Tadi pertumbuhan, penyertaan Tuhan. Kalau kita berdoa tentang penyertaan Tuhan, itu juga ada di dalam kehendak Tuhan. And He is with us anyway. Saudara percaya atau tidak, kalau kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, He is with us, He lives in us. Ya. Tapi penyertaan, that your hand might be with me. This is prayer for the presence of God. Ya. Dan kemudian yang terakhir dia berkata apa? Keep me from harm. Ya, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan begini. Keep me from harm. Keep me from evil. Oh, keep me from sin. Ya, ini seperti doa Tuhan Yesus juga begitu kan. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan, ya, dari segala pencobaan. Jauhkan dari evil, semua yang jahat. Keep me from harm. Keep me from evil. Keep me from sinning. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya akan tambahi kata lagi. Saudara, dengan kata lain apa saudara? Ya. Transform people, break the cycle of pain. Ya. Orang yang ditransform hidupnya, dia mau break. Aku tidak mau menjadi pain lagi dalam hidupku. Walaupun itu namaku, aku nggak mau jadi itu. And I do not want to pass it on to the next generation. Pain itu, ya. Atau bitterness, atau trauma, atau dysfunction. Tuhan, lindungi aku. Lindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan itu tidak menimpa aku lagi. Break the cycle of pain. Berdoa supaya kalau ada cycle of pain, kalau ada pain, kalau ada trauma, kalau ada dysfunction, kalau ada grief. Tahukah saudara, seringkali tanpa kita sadari, orang tua bisa mewariskan tidak hanya harta benda pada anak-anaknya ya. Tapi grief itu juga bisa diwariskan, bisa diteruskan saudara. Kekecewaan, kemudian unresolved conflict,
Ya, mungkin dalam hidup ini keluarga punya konflik dengan seseorang, kemudian nanti cerita sama anaknya, nanti anaknya juga ikut tidak suka sama orang itu, tidak punya hubungan dengan keluarga yang lain. Sometimes itu bisa diteruskan seperti itu. Ya. Transform people, you break, dia berdoa, break the cycle of pain. Aku tidak mau jadi pain lagi. Walaupun itu ada di dalam namaku, walaupun aku tidak bisa menghindari pain sometimes, but I want to be transformed. Saudara, transform people break the cycle of pain. You refuse to pass on bitterness, pain, traumatic experiences, dysfunctional family and dysfunctional relationship. I don't want to pass it on. I don't even want it in my life anymore. Ya. Saudara, it's amazing ya. Prayer yang simple, tapi bisa mengubah itu. Tidak heran. Waktu Dr. Bruce Wilkinson dia berkata, dia berdoa seperti ini setiap hari, saudara, di dalam hidupnya. Dan itu mengubah hidupnya. And especially, and of course, the 9 million or over 9 million people now that read his book, mungkin ikut terinspirasi. Now, saudara, simple prayer yang kita bisa praktekkan setiap hari dalam kehidupan kita bisa minta Tuhan memberkati kita, memperluas daerah kita, memperluas opportunity hidup kita, responsibility kita. Untuk kemudian kita bisa minta Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Bukan melindungi dari pain itu maksudnya supaya kita tidak mengalami badai atau kesulitan. Karena kalau menurut saya berkat itu juga bisa datang melalui kesulitan, saudara. Berkat itu juga bisa datang tersamar di dalam kesulitan, disguise in trouble. Ya. Begitu banyak masalah mendatangkan banyak berkat. Ya. Misalnya kisah 5 roti dan 2 ikan. Ya. Masalah hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan bisa membuat 5.000 orang makan. Ya. Orang yang buta bisa disembuhkan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak bisa kontrol. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan apa yang kita bisa. Lakukan seolah-olah semuanya itu bergantung pada kita. Dan lakukanlah seolah-olah dan doakanlah sepertinya semuanya itu bergantung pada Tuhan. Jadi kita ini bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk membawa pertumbuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan kelepasan dari Tuhan. Ya. Saudara, seringkali mungkin kita tidak menerima karena kita tidak minta. Ya, firman Tuhan itu berkata, kamu tidak menerima berkatnya karena kamu tidak minta. Ya, jangan takut untuk minta, Tuhan memberkati kita. Tapi jangan, yang salah yaitu jangan mengikut Tuhan hanya karena mencari berkatnya. That is completely wrong ya. Atau memakai berkat Tuhan hanya untuk diri sendiri. Kalau kita menyalurkan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita kepada orang lain, that's a blessing, saudara, menjadi blessing ya. Ada satu cerita yang saya pernah dengar, saudara, tentang ya, ini cerita legenda ya, tentang katanya Angel Gabriel, malaikat Gabriel itu satu hari dia itu memberikan tur kepada orang yang baru datang ke surga, yang baru meninggal masuk ke surga. Kemudian mereka berdua berjalan di surga. Ini tempatmu yang baru di sini, rumahmu yang baru di sini. Ya. Kemudian setelah melihat keadaan surga yang begitu bagus dan menyenangkan, lalu tibalah pada satu daerah, yaitu the heavens mailroom. Mailroom di surga, ya, katanya demikian. Nah, lalu di sana ada banyak orang, saudara. Di salah satu department di mailroom itu ada banyak
orang ya. Ada banyak orang yang sedang packaging, ya, packaging. Lalu dia bertanya, itu baru apa orang itu? Oh, dia itu baru ngepak ini doa-doa yang diminta oleh orang-orang yang ada di dunia itu, ya. Jadi ini sedang dipersiapkan akan di deliver, akan disampaikan ke sana, ya, akan disalurkan ke sana, ya. Lalu dia pergi ke tempat lain lagi. Tempatnya sibuk juga, ya. Tempatnya sibuk juga. Ini tempat apa ini? Oh, ini tempat di mana kita mengumpulkan semua petisi-petisi yang ada, ya. Semua petisi dimasukkan di sini. Kemudian dia pergi ke ada satu tempat lagi, dikatakan, loh yang ini kok sepi tempat ini, yang ini kok sepi, ini tempat apa? Oh ini Department of Acknowledgement katanya ya. Acknowledgement cuma nggak banyak orangnya ya. Karena banyak orang-orang yang setelah menerima berkat itu tidak acknowledge, tidak berterima kasih katanya. Ya, kemudian dia berkata, habis bagaimana caranya bisa acknowledge? Oh, just simply come to the Lord and say thank you Lord. Kemudian ada satu bagian lagi saudara, tempat storage yang besar. Di situ ada banyak packages. Dan package itu ada banyak namanya dia ini, namanya orang ini. Loh, itu kok ada banyak package di situ? Ini kok namaku ada banyak di situ? Dia berkata, oh ini adalah package yang sudah disediakan oleh Tuhan, tapi tidak pernah diminta. Kamu nggak pernah minta, jadi package-nya tetap di sini, ya. Sampai dia di heaven baru bisa lihat. No, anyway, ini hanya cerita yang dibuat ya. But I think there is a good point in the story, bahwa karena firman Tuhan, Yakobus berkata, kamu tidak menerima karena kamu tidak meminta. Jadi jangan takut untuk meminta berkat Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah yang empunya semua berkat. Baik di surga maupun di dunia ini. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ya. Mintalah, maka kamu akan diberi. Saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Jabes, ya. Bagaimana dia bisa mengalami personal transformasi di dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa mengalami transformasi. Apa yang dia lakukan? He lived an honorable life. Nomor satu. He was a man of character. Dia memperhatikan bagaimana dia hidup. He lived an honorable life. Yang kedua, dia tahu bagaimana dia merespon. He was a man of action. Dia tidak mau tinggal pada ketakutannya, pada kesakitannya, pada hal-hal yang negatif, tetapi dia mau bertumbuh. And then he was also a man of prayer. Bagaimana dia berdoa? Dia berdoa supaya Tuhan memberkati dia, menyertai dia, melindungi dia, dan memakai hidupnya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Maybe you are stuck with pain seperti Yabes pada waktu lahir. Mungkin saudara stuck pada kebiasaan buruk yang saudara tidak sukai and you want to change. Atau mungkin saudara memiliki ketakutan yang membuat saudara tidak bisa free, yang menghambat saudara untuk maju, untuk mengasihi, untuk menerima orang lain. Apapun yang mengganggu hidup saudara, kita bisa berdoa supaya Tuhan intervensi dalam hidup kita untuk mengubah, membawa perubahan. Ya. Kita bisa berpartner dengan Tuhan, mengundang Dia untuk intervene di dalam hidup kita, membawa transformasi dari orang biasa seperti Yabes menjadi orang yang luar biasa. Honorable, living honorable life. Action, putting action in every situation. And praying dan berdoa sampai transformasi terjadi di dalam hidup kita. Saudara, I hope saya akan berhenti bicara, but I hope my homework to you is cobalah saudara hafalkan satu ayat ini, satu
Tawarikh 4 ayat 10. Doa Yabes. Kalau saudara tidak tahu bagaimana saudara berdoa, berdoalah. Ya. Berdoalah demikian. And I believe if you pray this prayer earnestly, faithfully, dengan sungguh-sungguh hati, kita akan bertumbuh seperti Yabes. Ya. Turn your pain into prayer. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu tentang Yabes. Hamba-Mu yang setia dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh dan bertemu dengan Engkau. Sehingga hidupnya ditransformasi menjadi hidup yang memberkati dan hidup yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya firman ini boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami senantiasa mencari Tuhan dan menginvolvekan Tuhan di dalam setiap kejadian, kesulitan, pergumulan hidup kami. Sehingga hidup kami boleh bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.